Halo parents, kembali lagi di acara Parent School dalam sesi Inspiring Family. Masih dengan keluarga Ibu Anggi, kali ini kita akan diajak berkeliling area rumah Ibu Anggi, salah satunya area studio yang digunakan Ilham untuk berkarya selama pandemi. Studio karya ini merupakan ruangan yang disediakan oleh Ibu Anggi untuk digunakan Ilham dalam berkarya dan aktivitas pembelajaran daring di Art Therapy Center Widyatama. Sekarang, kita akan lanjut berbincang dengan Bu Anggi tentang aktivitas apa saja yang dilakukan bersama keluarga di rumah. Yuk kita saksikan bersama. Bu Anggi ini menarik sekali. Udah lama banget itu, Bu. Jadi ini ada Pewangi rumah alami juga. ini kayu manis, Kayu manis, ya. Bahasa Inggrisnya tuh Cinnamon. cinnamon. Saya biasanya makan di kue. Iya. Manis sekali. Ini bunga Mawar kering. ya. Jadi kalau dicium tuh enak sekali. Jadi apa yang ada di sini tuh memang betul-betul secara konsisten tadi ya Bu Anggi. Ini Iya. juga Bu daun asli Bu. Iya, daun Wijaya Kusuma. Waktu itu pernah ada yang berbunga, padahal dia hidup di air. Masya Allah. Iya, Bu, itu soal konsisten. Kita Konsistensi. kayaknya Jalan nih Bu Anggi sambil Iya. lihat lagi. soalnya kadang-kadang anak-anak tuh ngikutin kalau kita nggak konsisten, misalnya kita pakai plastik misalnya. Akhirnya loh kan kata ibu nggak boleh pakai plastik. Akhirnya dari situ ya udah kita harus memang kalau kita ngasih aturan begitu ya terus kita harus gitu. Ternyata itu jadi pelajaran juga buat Berdampak saya. sekali ya. Jadi orang tua juga wajib ya kita terus mau konsisten, Iya. istiqomah gitu. Iya, jadi akhirnya saya nggak pernah lupa bawa kantong. Bawa kantong ya. Iya, karena Ilham, kan nggak boleh pakai plastik. Oh iya. Jadi akhirnya selalu bawa kantong atau kalau nggak ya minta kardus Iya, kalau minta kita kardus. belanja. Oke. Gitu. Iya. Kita mau lihat apa nih Bu Anggi Iya. ke sini? Pojok yang tadi ya. Ini tanaman-tanaman kering yang memang kita manfaatin juga. Jadi saya nggak pernah ada yang dibuang, dan menurut saya nggak ada yang jadi sampah kalau bisa. Jadi ya sebisa mungkin kita manfaatin gitu. Ini jadi dekorasi lah buat Iya. kita. Dan Daun-daun mengingatkan kering. kita juga ya. Jadi ada proses tumbuhan itu connecting. Iya. Ya, nggak cuma kontak ya. Iya. Kan kebanyakan kita kontak cuma lewat doang gitu. Iya. Tapi kalau connecting kan betul-betul sampai ke hati terus Ini kita wujud saya menghargai alam mungkin Menghargai ya. alam. Ya, dengan mereka tumbuh, hidup, memberikan wangi, memberikan manfaat, dan akhirnya setelah mereka mati ya saya nggak langsung buang begitu aja. Jadi ya saya ternyata masih simpan. bermanfaat juga menjadi dekorasi. Jadi secara visual juga enak. Ya lumayan lah. Ini pojok apa nih Bu Anggi sebelah situ? Tadi kita Oh, baru iya. bahas kayak Itu- di Jepang itu ya ada Iya. corner buat berdoa. Iya, itu Ternyata buat di kita Wangi ngumpul. Rupa Studio. Ini tuh studio ya Bu Anggi apa Betul. rumah nih? Ini rumah dan studio. Rumah dan studio rumahan. Studio iya. Jadi Studio sebenarnya Bu Anggi juga memang bekerjanya di rumah ya. Betul. Jadi suami fotografer, ya saya asistennya, saya juga motret juga. Iya, iya. Ya kami berdua motret gitu di rumah ya. Ya alhamdulillah Ilham juga akhirnya senang ke foto sih. Ke situ ya. Kalau adiknya sih nggak terlalu tertarik ke foto. Dia lebih ke manual, ngegambar, bikin desain kayak gitu. Tapi alhamdulillah sih dua-duanya tapi ke visual, Bu. Boleh dong Bu Anggi? Ya, Ayo. silakan ke musola. Nah, di sini ada musola. Kita nyalain dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya ya. Pojokannya kecil, Ibu. Ya, buat kami berempat Berempat cukup cukup. sih ya. Di sini kita kalau misalnya kita habis sholat ngaji bareng gitu. Ya cuma itu doang sih, Bu, sholat dan ngaji. Iya, itu kan yang paling penting Bu Anggi. Di situ mengisi Iya. kembali Ya, hanya spiritual pas kita. Iya. berempat. Iya, nanti pas jam sholat kita juga ikut mindfulness di situ. Ya. Bu Anggi, ayo saya mau diajak tur dulu ya ke rumah Bu Anggi sebelum kita ngelihat kegiatan Bu Anggi sehari-hari dengan anak-anak nih. Ya beginilah, Bu, ini ya space ruangan buat motret juga. Buat motret juga. Tapi kita juga kadang-kadang buat pajang karya juga. Ini karya-karya suami kebetulan. Iya. Dan selalu abis ada karya Bu Anggi ada tanaman. Karena tanaman itu kan sekarang menjadi tren ya, banyak Iya. sekali keluarga-keluarga yang membeli tanaman
terus sampai yang mahal-mahal nih tanamannya Iya, kemudian betul. disimpan di pot. Nah, kalau Bu Anggi ternyata dari zaman dulu ini udah berapa tahun nih ada di pot situ? Oh, udah 5 tahun mungkin, Bu. Yang ini udah 5 tahun? Iya. Wow. Bukan yang ini 5 tahun. Yang ini 5 tahun. Yang itu sudah Yang ini 5 tahun? belum. Iya. Kan ada katanya istilah ekoterapi ya, Bu Yes, ya. ada ekoterapi. Ekoterapi ternyata memang ya saya juga baru tahu ada ekoterapi, tapi kok jadi kayak nyambung ke saya gitu. Jadi kita harus berhubungan sama tanaman, kita jadi tenang, Betul. jadi damai, jadi menghargai lagi segala sesuatu yang ada Jadi di pas sini. mendidik anak ngambek-ambekan ya? Iya, Tapi malah diajakin, yuk sama-sama Iya, betul. bercocok tanam. Iya, makanya Karena ini sekarang lagi tren Bu jadi Anggi. proses belajar juga sih buat Proses saya. belajar ya. Jadi Iya. ekoterapi betul kan sekarang ada terapi alam juga. Iya. Makanya tadi ada kan kalau yang ke pantai itu ada namanya vitamin C. Iya. Nah kalau yang terkait dengan alam tadi vitamin N, Vitamin N, ya. nature. Iya. gitu. Iya. Oke, ini kita Ya, lihat kayak lagi gini. nih. Iya. Nah, Ini yang ini kebetulan tanaman-tanamannya ya stek lah gitu. Yang Ini ini dari ya? teman-teman sih. Jadi kadang-kadang kita barter, Bu. Misalnya mereka punya tanaman apa, saya punya tanaman apa ya barter. Jadi tidak membeli. Ini Zen Garden tadi. Iya, betul. Zen Ini Zen Garden. Ini juga kalau ini sih buat bikin damai juga, bikin tenang juga. Tapi bisa dibilang ekoterapi juga sih, karena ini kan berhubungan sama alam juga. Ada batu-batuan. Dan ini kebetulan Ilham yang nemu nih, Bu, yang batu yang paling ini, bawah. yang batu yang ada garis ini. Ilham bilang ini kayak Ilham Yang katanya. ini ya. Kayak Ilham, kenapa kayak Ilham nih, Kak? Kenapa kayak Ilham? Karena ada garis. Ah, di sebelahnya ada garis. Bekas operasi. Iya. Iya, waktu kecil kan ya? Iya. Iya. Jadi batunya kayak Ilham, terus akhirnya untuk menghilangkan trauma dan juga kedamaian yang Iya. tadi Ilham ya, simpan nih jadi Zen. Kemudian ditumpuk batunya ya? Bebas, Bu, bebas mau gimana, mau ngeruk gimana, pokoknya kita bermain-main aja di sini. Di sini ya. Iya. Tadi juga ini. Ini ada ini nih, Wangi ada tumbuh-tumbuhan dan juga tembikar-tembikar. Iya. Ya gitu deh sekarang makanya jadi Choose happy. Jadi sekarang tahu rahasia happy. Bu Anggi ini sesuai dengan kita yang parent memilih school kan, attend- Bu, kita yang apa Yes. maksudnya? Kita yang kita sendiri yang memilih memilih untuk bahagia. Yes. Iya, Bu Anggi jadi ingat materi kita di logo parenting. Iya. Bagaimana sebetulnya attitudinal value. Jadi kita sebagai manusia punya sikap untuk memilih dengan ujian itu mau menderita atau mau bahagia. Iya. Kalau di Quran sih innallaha la yughayyiru ma biqaumin Nah. hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kita sendiri Aduh, harus catat, Bu, mengubah. nanti, Bu. Siap, Bu, nanti saya catat. Kan nanti akan Kirim ada ke ibunya bukunya. saya, Bu. Iya, nanti akan ada bukunya Bu Anggi, Oh, tenang. iya. Nanti buat Bu Anggi khusus. Nah ini choose happy. Jadi kan ketika kita memaknai kehidupan itu ada 3. Ada creative value dengan berkarya. Ini banyak sekali di rumah ini karya yang dihasilkan dari orang tua yang berkarya secara konsisten, ke anaknya juga jadi berkarya secara konsisten. Kemudian yang keduanya itu sumber pemaknaan itu adalah experiential value, nilai-nilai penghayatan. Itu bisa didapat dari orang tua, tadi dari kitab suci, dari agama kita. Oh ternyata berbuat baik itu adalah nikmat. Ketika kita berbagi, berkumpul dengan keluarga itu membuat kita muncul cinta, menyayangi, ar-Rahman, ar-Rahim. Dan yang ketiga, attitudinal value. Kita mau milih nih di pandemi yang panjang ini, stres, jadi orang tua yang marah-marah, atau orang tua yang choose happy. Bu Anggi mah choose happy. Jadi akhirnya karyanya banyak gitu. Ini segitiga pemaknaan dalam kehidupan. Keren nih Bu Anggi. Amin, amin, amin. Menginspirasi sekali. Oke, kita Kesini- kemana nih Bu Anggi sekarang? Kesini ya, Bu. Sekarang Tapi lagi area musim kemarau nih, lagi panas, jadi udah berkebun. pada kering. Wow. Wah, Bu Anggi nih taman kecilnya, Masya Allah nih. Lucu-lucu sekali. Jadi ini ya salah satu kegiatan tadi sama anak-anak berkebun tuh di sini ya Bu Anggi. Iya, Ibu. Sampai tertata. Jadi punya alasan bangun pagi. Jadi Soalnya harus diurus, harus disiram. disiram. Iya, dan tapi Katanya itu diajak semua- ngobrol juga ya sama Bu Anggi? Oh iya, ternyata kalau diajak ngobrol dia jadi makin sehat, Ibu. Oh iya. Tapi itu juga ternyata saya juga ngelihat ternyata katanya di ada ilmuwan Jepang bilangin soal air aja dulu. Soal air yang dibilang bagus, ada yang bilang jelek. Akhirnya si air yang bagus malah
mengandung nggak tahu mineral nggak tahu apa, pokoknya dia bisa jadi Bagus, ya. healing gitu. Nah begitu pula dengan tanaman juga begitu. Kalau ada yang satu dijelek-jelekin, yang satu dibagus-bagusin, yang jelek mati. Ini kayak Dr. Masasaru Emoto itu ya. Iya betul. Sebenarnya ketumbuhan juga ada penelitiannya. Jadi kalau ternyata dilantunkan suara Al-Quran atau tadi diajakin ngobrol, dia hidupnya baru lebih tahu. cepat. Ya itu Al-Quran. penelit ya. Oh. Mungkin nanti ada khusus jam merotal Quran sama binatang. Oh gitu, sama baru saya baru tumbuhan. tahu. Ada jurnalnya. Jadi kemarin ada penelitian ketika dilantunkan ternyata tumbuhnya lebih cepat. Nah, cuman yang penelitian yang sudah dilakukan itu mah baru pada kecambah. Nanti mungkin Bu Anggi kan di dapur tuh tadi banyak tumbuh-tumbuhan yang gini. Terus nanti diperdengarkan apakah tumbuhnya lebih cepat gitu atau Wah, patut dicoba nanti. Iya, boleh nanti Bu Anggi. Nah, kita lihat Iya. tanaman apa lagi nih Bu Anggi? Ini sih asal Bu, saya nanam asal yang penting ya bisa di sini bisa jadi tumbuh. Di sini ada pohon ini, ada bunga telang, ada pakis, ada segala macam. Bunga telang tuh bisa diminum juga ya, Iya, betul. jadi teh. Ya katanya kan diminum untuk antioksidan. Terus pewarna alami juga, pewarna alami buat makanan. Jadi ya tinggal metik-metik kalau kita perlu Di sini ya. Oke. Ya terus ini juga kebetulan tanaman-tanaman ini kita kalau nggak dikasih ya kita barter tadi. Ini tanaman ini juga saya dapat barter Bu. Terus seneng sih kalau dia pas lagi berbunga ada bunganya seperti Putih-putih gitu. kayak burung Bu, warnanya juga rada gelap-gelap gitu kayak burung. Jadi kalau berbunga banyak si bentuk burung itu ntar burung banyak Burung kesini banyak gitu. datang Misalnya, juga. oh itu banyak burung, padahal ternyata bunga. Bunga burung berarti ya ini. Iya. Gitu. Wah, di sini ada ini ya Bu Anggi, ada apa lagi nih Bu Anggi? Ini pohon. Bayi-bayi Kalau hijaunya. ini patah tulang ini dari kita hiking Bu. Jadi kalau kita hiking kan kita kenalin ke anak-anak. Nih dari hiking itu kita dapat ini. Oh ini apa? Ini katanya namanya papa bird atau janggut. Kalau kita bilangnya janggut abah. Ini tuh hidup tanpa tanah. Jadi gini aja dia bisa hidup. Begini aja hidup, tapi dia jadi hidupnya dari angin sama air. Jadi- Ini dapat dari hutan? Iya. Lagi hiking sama anak-anak. Terus kita, kamu pindah ya tinggalnya, saya bilang. Saya ambil dan saya akhirnya jadi banyak. Jadi banyak Bu ini. Iya. Ini Nah itulah juga. mungkin ya Bu Anggi orang tua yang kreatif, yang konsisten. Terus orang tua punya kecerdasan apa nih? Kayaknya Bu Anggi punya kecerdasan natural juga. Jadi akhirnya bisa diberikan sama anak ya. Iya, Jadi sebetulnya insya dari Allah. kegiatan sehari-hari di rumah itu sebenarnya banyak sekali praktek-praktek yang bikin mereka jadi lebih produktif, berkarya ya Bu Anggi ya. Iya. Ini kan dari pohon-pohon aja kan dari hiking bawa ke sini. Iya. Jadi banyak. Iya. Oke. Nambah koleksi, terus juga untuk pengetahuan juga. Iya. Iya. Dan saya juga sambil belajar juga Bu. Oh bener gitu ini teh hidup Iya. di air, nggak tanpa tanah. Ternyata memang bener. Mereka hidup Yang gitu ini aja. Bu, ini ya pohon frangipani Kamboja, iya, Kamboja ya. iya. Udah lama itu Bu. Wangi, masih wangi. Masih wangi ya. Masih wangi Bu Anggi. Enak banget, saya suka sekali. Iya. Tapi ini yang putih kuning. Kalau yang di bawah tuh kuning. Kuningnya lebih banyak. Itu wangi, lebih wangi Bu. Ya ini untuk aromaterapi. Kalau Iya. di Bali jadi oil yang Iya. untuk aromaterapi. Pewangi ruangan juga. Pewangi bisa, ruangan Bu, juga ya. Iya. Alami. Di sini banyak yang alami-alami. Ini ada bunga apa lagi nih Bu Anggi? Ini trompet tapi lagi belum berbunga. Yang Trompet ini? juga wangi Bu, wangi juga. Jadi kalau berbunga lebah banyak datang, terus si bunganya juga wangi. Jadi seluruh ruangan tuh jadi bikin kita enak aja Iya. ciumnya. Ada bunga krisan juga. Kalau kemarin sih ada bunga melati, tapi Iya, melatinya krisan. udah pada kering Bu nih. Untuk aromaterapi juga bisa Iya, ya. tuh. Jadi sebetulnya di sekitar rumah ini kebun itu kan bisa memberikan energi yang positif ya buat Iya. orang tuanya, buat anak. Habis itu juga banyak di sini elemen untuk terapi dari aromanya. Gitu ya Iya. Bu Anggi. Namanya Bu Anggi, Wangi Rupa Studio ya. Jadi Iya. jadi nama itu merepresentasikan apa yang ada di sini. Suami sih yang bikin nama Wangi Rupa itu dari nama saya kan Karangwangi Bu. Oh, Nama saya tuh Karangwangi. Karangwangi, Iya. Karangwangi aja. Nah saya dipanggilnya kan Anggi.
Terus akhirnya mungkin suami juga ngelihat saya suka tanaman, suka tanaman yang wangi khususnya. Mungkin jadi bikin wangi rupa. Segala wangi-wangian ada di sini. Itu mungkin ya, nggak tahu. Coba nanti tanyain sama suami saya. Ya, mungkin nanti kita bisa tanya ya Bu. Tapi itu yang bikin ibu itu mindfulness, tenang, kemudian sadar dalam proses pengasuhannya. Iya. Jadi anak-anak juga alhamdulillah. Itu tujuan sih Bu, kita mudah-mudahan karena nggak gampang ternyata ya mendidik anak yang istimewa, yang memang kita sendiri nggak punya buku petunjuknya. Iya betul. Dan itu yang akhirnya kita pasrah, yakin sama Tuhan bahwa Tuhan pasti ngasih jalan. Dan itu yang bikin saya mudah-mudahan pelan-pelan kita bisa sambil belajar mendidik anak. Sampai sekarang berhasil menemukan ininya ya, Ya, sparkle mudah-mudahan Bu, mudah-mudahan yang membahagiakan. Amin, Ilham amin. ya kan berkarya, menggambar, akhirnya punya workshop, usaha itu usaha punya kita. usaha, iya, Usaha punya kita. usaha untuk kemandiriannya ya Bu. Ya itu untuk Ilhamnya nanti mandiri, itunya tujuan goalnya Goalsnya buat mandiri. Ilham, ya. Karena setelah dia menemukan kebahagiaan itu sendiri yang diciptakan dari orang tuanya melalui pengasuhan yang positif, yang mindfulness, ya Ibu, kemudian anaknya jadi muncul potensi untuk dia ke depannya jadi mandiri. Aduh, manis sekali nih. Iya, ini udah kering Enak tapi nih, mau melatihnya. Sampai banyak tumbuhan kaktus ini Bu Ani dapat dari Ini dari temen. Ini hadiah. Pokoknya ini semua dari ini. Kebetulan kan saya suka dekor ke Kongo. Iya. Jadi mereka juga punya banyak macam-macam kaktus. Akhirnya ya kita saling barter lah. Saling barter. Hati-hati Bu, ini mau pegang. Iya. Jadi kegiatan di sinilah yang memang sebetulnya juga dengan anak-anak dilakukan ya. Iya. Bersama-sama nyiram, kemudian merapihkan ya. Ini tadi saya mau ngeliatin ini. Oke. Iya betul. Itu di mana? Ini tanaman-tanaman hasil pangkas. Jadi kalau kita mangkas ini Bu daun ini. Ya. Ini daun yang ini tadi, yang ini nih. Jadi akhirnya kita suka bikin. Jadi nggak dibuang Bu. Kayaknya tuh karena saking menghargainya tanaman ini, kita kayaknya kalau dibuang tuh sayang ya. Jadi akhirnya kita ini Bu daun ini. Ya, daun ini. Jadi ini buat di dekor, dekor sih. Wangi buat juga dekorasi. tapi wangi. Ya ada baunya. Ini sih. Nah, saya bagus juga wangi banget. Jadi decoration. Ini juga nih. Oh iya, Bu Anggi nih saya juga pakai. Ini crafting dari Bu Anggi juga nih. Jadi ini juga hanya bisa itu mah. bisa jadi ini untuk apa nih Bu Anggi? Biasanya sih buat kalau misalnya ada jamuan makan. Jamuan makan tuh dihias di meja gitu. Terus saya ini biasanya buat nempelin nanti si bunga daun-daunnya. Jadi nanti daun ivy-nya saya kesini ringkalin terus pakai bunga gitu. Ya. Wow. Gitu. Jadi di sini tuh Ini reuse, sampah sebenarnya. tapi jadinya bukan sampah ya, jadi karya. Ya, Jadi karya. kita manfaatin lah sebisa mungkin kalau memang masih bisa manfaatin gitu. Keren nih. Oke, nih kita mau diajak tur kemana lagi nih Bu Anggi untuk Mau lihat dapur, tapi dapur mentah Bu. boleh. Senang di dapur kan banyak makanan. Oh iya, yuk ke dapur Bu. Wah, nih Bu Anggi lagi nyiapin apa nih? Ini salad buat anak-anak Bu. Iya. Ya hari ini sih nggak begitu banyak masak macam-macam, tapi ya sayur mah kita usahain. Sayur selalu ya. ada. Terutama buat Ilham ya, dari Iya. kecil memang ini udah nyiapin nih seger banget seladanya Alhamdulillahnya ada kenalan yang punya kebun, jadi tukang sayurnya punya temen, jadi ini langsung dari Lembang Bu. Jadi kan murah. Iya, soalnya sebenarnya kan isu untuk kita nih anak-anak kan kalau misalnya kelebihan gluten atau misalnya kebanyakan karbo ya nanti kan malah behaviornya itu kan agak susah nih. Nah kalau untuk Ilham sendiri dari kecil kan Bu Anggi ini tadi udah ngenalin makanan alami ya, sayur buah sama Ilham tuh gimana nih Bu Anggi? Mungkin itu juga pengaruh dari orang tua ya Bu ya. Punya banyak anak, jadi makan tuh memang misalnya kalau ada protein hewaninya pasti sedikit dan itu tambahin sayuran. Jadi sudah terbiasa memang sayur. Tapi
setelah ada Ilham, ternyata memang sayur kan penting buat Iya. Ilham. Jadi akhirnya ya ngebiasain anak-anak makan sayur. Iya. Pasti. Jadi sekarang kalau misalnya saya nggak ada sayur, dia udah nanya sendiri, kok nggak ada sayurnya, atau kok cuma masak ini aja gitu, makan apa. Jadi akhirnya ya kita selalu siapin sayur. Padahal ini sederhana ya, sayur tuh nggak mesti kita harus Masak. oseng-oseng tapi dibikin salad. Terus tadi kan Bu Anggi cerita ya anak-anak bekal terus dari TK, Bu. dari TK sampai sekarang kuliah. Kuliah juga kadang-kadang Ilham masih suka bekal. Tapi sekarang sih udah, Bu saya mau makan bareng sama temen, ya udah jadi nggak bekal. Tapi Iya. SMP bekal, SMA masih bekal juga. SMA masih bekal. Jadi udah dibiasain. Awalnya sih ngebiasain tidak mengkonsumsi, maksudnya nggak jajan. Terus kedua ya Ilham bisa makan sayur selalu, jadi makanya dibekal. Terus itu pengaruh ke behavior Ilham sama kecerdasan, ya maksudnya potensi yang dia miliki itu gimana? Ngaruh banget nggak sih Bu Anggi? Beda kalau pas dia jajan sembarangan atau misalnya makannya sembarangan dengan nggak tahu tuh, saya nggak sampai merhatiin gimana ya dari makanan. Cuma memang Ilham kalau misalnya sampai berat badan jadi males sih. Jadi males kan, jadi ini buat kontrol berat badan juga biar jadi lebih ini aja, lebih aktif gitu. lebih sehat juga ya. Kan katanya tadi Ilham ngemilnya juga buah ya. Iya. Sama sayur maksudnya. Iya. Buah yang murah, Bu, pepaya, pisang itu pasti selalu ada. Timun tadi ya. Timun, tomat, selada juga. Iya. Nasi goreng pasti ada timun, ada tomatnya. Terus apapun, wortel. Makanya saya nanam di kebun kan wortel sekarang, karena apapun sayurnya saya pasti ditambahin wortel. Mau sayur kacang ada wortelnya, pecel ada wortelnya, sayur sop, sayur asem, lodeh saya masukin wortel semua. Dan alhamdulillah sih anak-anak dan sudah dibiasain makan tuh pasti bersih, nggak akan bisa. Jadi tidak membuang makanan, makanan nggak bisa. Terus makan sayur semua dimakan, nggak ada yang. Alhamdulillah jadi nggak repot, nggak rewel. Jadi kalau kadang-kadang suka lihat orang nggak mau makan ini, alhamdulillah anak-anak sih. Karena sebenarnya menurut teori ya di jurnal saya baca, sebenarnya dampak dari memasak di rumah kemudian memakan bersama-sama di meja makan itu nanti nggak akan ada kasus anak rewel makan atau susah makan. Biasanya kan suka ada kasus ya, anak-anak tuh malas makan atau susah makan, terutama sayur sama buah. Ternyata kalau masak sama-sama di rumah terus kumpul makannya, dia akan ada kecenderungan tidak ada masalah dengan gangguan makan. Dan terutama tadi literasi anak kosakata itu akan banyak nambah, karena kan setelah selesai masak ngumpul dia akan nambah kosakata baru. Misalnya kan kalau tadi ayahnya mau ngajarin sambil ngajarin fotografi, Bu Anggi kan dengan masak tanaman, nama-nama tanaman itu dia akan nambah proses literasinya di meja makan. Jadi makan tuh tidak sekedar proses dia untuk pemenuhan kebutuhan biologisnya, lapar gitu, tapi ternyata dia ada unsur psikologisnya, jadi bahagia gitu. Jadi makan dengan bahagia karena disajikan dengan bahagia sama ibunya dan hasil mereka sendiri. Jadi mereka juga bisa menghargai itu. Apalagi tadi Bu Anggi kan cocok tanam tadi ya di kebun. Hasilnya ada yang memang saya juga pernah lihat tuh yang Bu Anggi strawberry. Buah strawberry sampai berbuah. Baru satu, Bu, berbuahnya. Tapi jadi cantik ya. Seneng banget. Iya, tapi ya alhamdulillah semua dihargai, menghargai ya. Jadi Oke parents, itu tadi perbincangan menarik antara Ibu Yuli dan juga Ibu Anggi tentang penerapan materi Parent School yang dilakukan oleh Inspiring Family keluarga Ibu Anggi. Jangan lupa saksikan kelanjutan perbincangan menarik ini di bagian ketiga, di mana kita akan diajak untuk melakukan praktek relaksasi bersama Ibu Yuli. Sampai jumpa!